Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta Cengkrama Iklim pada hari ini, tanggal 20 Mei 2020. Cengkrama Iklim kali ini sangat spesial karena sengaja atau tidak sengaja, saya juga nggak tahu nih IO-nya kayak gimana. Karena di tanggal 20 Mei 2020 ini bertepatan dengan Hari Lebah Internasional. Nah, di Hari Lebah Internasional ini, kebetulan kita akan berbicara juga, tema dari Cengkrama Iklim kali ini adalah urban beekeeping dan aksi perubahan iklim. Sebenarnya, kalau kita bicara lebah dan bicara perubahan iklim, mungkin ada yang sudah tahu relasi antara lebah dan kedatangan satu narasumber. Narasumber ini katanya boleh dipanggil Cak Saimin katanya. Nah, Cak Saimin ini adalah seorang penyuluh di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Nanti beliau akan menjelaskan tentang korelasi lebah dan perubahan iklim, aksi perubahan iklim, dan juga kepanjangan dari lebah, perubahan iklim, dan juga sosial dari sisi sosial ekonomi juga. Namun, sebelum kita beranjak ke narasumber kita, ada satu video yang bisa disaksikan beramai-ramai bersama-sama. Mari kita saksikan video yang memiliki korelasi terhadap tema kita pada kali ini, urban beekeeping dan aksi perubahan iklim. Kita putar videonya. Harap menunggu sebentar. Bisa saya putar dari sini, Mas? Oke, ya, Cak Saimin bisa ya, bisa diputar ya. Cak Samsi ya? Sorry, Cak Samsi kok salah. Mohon maaf. Oke. Saya putar dari sini ya. Bisa share screen. Apa lebah? 75% hasil pangan di dunia tergantung pada penyerbukan oleh lebah. Tanpa lebah kita tidak bisa mendapatkan banyak makanan bernutrisi. Lebah punya peranan penting dalam menjaga kesehatan manusia dan planet kita. Tapi lebah dan hewan penyerbuk lainnya berada di bawah ancaman. Karena apa? Pertanian intensif, monokultur, pestisida, perubahan iklim. Masalahnya besar. Tapi kita bisa menyelamatkan teman kecil kita, yaitu dengan cara menanam tanaman berbunga, menghindari penggunaan bahan kimia yang dapat membunuh serangga ataupun lebah, mengajarkan generasi muda mengenai pentingnya lebah, berlangsungan hidup lebah, dan keamanan pangan tergantung pada kita. Wow, sebenarnya tadi sangat singkat sekali videonya, tapi sangat informatif. Kayak fungsi lebah itu sebagai agen penyemaian tumbuhan dan persemaian, dan gimana sih sebenarnya itu terhadap eksistensi dari lebah itu sendiri. Nah, di sini narasumber kita akan berbicara lebih lanjut mengenai tadi lebah dan perubahan iklim, khususnya mengenai urban beekeeping dan aksi perubahan iklim ini. Selamat siang, Cak. Apa kabar? Oh, sebentar. Masih ke mute sepertinya ya. Siap. Ya, udah siap ya. Selamat siang, Mas Maul. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, sebelum Cak ini nanti mau menjelaskan lebih lanjut, mungkin bisa sekalian memperkenalkan diri
terlebih dahulu setelah memperkenalkan diri, saya persilahkan untuk langsung saja ke inti materi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Bapak Ibu berada, peserta dari Cengkerama Iklim, Urban Beekeeping dan Aksi Perubahan Iklim. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini ya kita bisa bertemu di sini. Mungkin kita akan sharing dan berdiskusi bagaimana kita dalam aksi perubahan iklim. Tentunya kalau di sini saya berada di kota Sidoarjo sekitarnya, jadi kita berbicara urban beekeeping di Sidoarjo. Dan di sini mungkin saya akan nge-share beberapa slide yang ingin kita sampaikan dan juga sekalian kenalan tentunya kan. Jadi terima kasih pada Ditjen PPI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan juga Ibu Dewi dan juga Kepala Bidang Beras PS Pak Deden dan juga Bu Bibi sebagai pimpinan saya. Ya ini akan saya sharekan beberapa materi di sini. Jadi ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Lebah Sedunia buat kita semua yang peduli terhadap lebah madu. Sama juga berbarengan dengan kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional, mari kita bangkit, lebah madu harus bangkit, jadi lingkungan kita harus bangkit, kita kembalikan bumi ini hijau kembali, dan ini tentunya PR kita bersama, tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Muka bumi ini. Bayangkan saja seperti tadi bagaimana penyerbukan tidak berhasil sehingga pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami dampak negatif karena ketersediaan pangan tentunya akan menjadi masalah besar. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Usamsi Ahdianto, Sarjana Kehutanan atau bisa dipanggil Kak Samsi gitu ya. Saya beramatkan di Mutiara Citra Graha, Bligo, Candi Sidoarjo. Kemudian saya di sini juga ya aktivitas harian memang di PNS Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai penyuluh kehutanan ahli. Kemudian saya juga ketua region Jawa Timur untuk inspirator lebah madu Indonesia. Mungkin cara kontak bisa dihubungi di WA dan IG di bawah itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini menarik ini, masalah lebah dan lingkungan. Bagaimana dalam materi pada kesempatan kali ini ataupun pertemuan siang ini, FAO menyebutkan lebih dari 75% tanaman pertanian di seluruh dunia itu penyerbukannya tergantung pada lebah, seperti dalam video tadi kan. Kemudian keberagaman dan populasi lebah kini menyusut dengan cepat. Nah, ini cukup kita sayangkan sebenarnya. Kemudian lebah punya peranan penting dalam menjaga kesehatan manusia dan planet kita. Artinya di sini lebah adalah polinator utama, baik itu buah-buahan, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa lebah kita tidak bisa mendapatkan banyak makanan nutrisi. Apalagi ya mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Untuk meningkatkan imunitas kita tentunya kita butuh suplemen makanan, baik itu madu, polen yang bisa untuk terus menyehatkan kita semua. Kemudian lebah di sini mengalami ancaman, bisa dikatakan seperti itu, dengan modernisasi dan segala macamnya gitu ya. Jadi di sini ancaman pada lebah ataupun hewan penyerbuk lainnya di sini seperti yang di dalam tayangan tadi adalah pertanian intensif, bagaimana menggunakan zat-zat kimia segala macam. Kemudian monokultur, bisa dibayangkan ketika satu areal hanya tertanami satu vegetasi saja gitu ya. Ini sangat rawan atau riskan sekali sehingga lebah-lebah kita akan mengalami kematian karena hama dan segala macamnya.
Kemudian yang ketiga adalah pestisida. Ya, jelas kita untuk membunuh hama kita banyak menggunakan pestisida dan ini sangat merusak lingkungan. Dan yang terakhir sesuai dengan tema kali ini kita adalah salah satu ancamannya adalah perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sangat mempengaruhi lebah. Itu yang kita rasakan di lapangan, baik itu informasi dari peternak lebah binaan ataupun kita menyaksikan langsung di lapangan bagaimana musim ini silih berganti. Jadi perubahan iklim membuat populasi lebah ini terancam, ini seperti ini maksudnya. Jadi analisis baru, jadi ini yang dikembangkan di Eropa, jadi dan Amerika gitu ya, menunjukkan peluang untuk menemukan seekor lebah di tempat manapun di Eropa ataupun Amerika Utara telah menurun sepertiganya sejak tahun 1970-an. Nah ini, karena di sana sudah ada penelitian, bahkan buku Beekeeping atau buku terbitan Amerika itu tahun 1980 sudah ada seperti itu. Nah, kemudian data yang lain adalah populasi lebah berkurang dengan cepat di antara tahun 2000 sampai 2014, ini dari literatur yang ada. Banyaknya lokasi yang mungkin ditempati oleh lebah berkurang karena rata-rata lebih dari 30% dibandingkan dengan 1901 1974. Apalagi sekarang dengan banyak pembangunan segala macam tentunya ruang untuk lebah itu sendiri semakin berkurang. Sedangkan studi baru ini menambahkan bukti yang semakin banyak atas hilangnya keanekaragaman hayati yang meluas dan mengkhawatirkan dan untuk laju perubahan global yang sekarang melebihi batas kritis ketahanan ekosistem. Selanjutnya perubahan iklim ini juga kondisinya adalah memburuk seiring masifnya penebangan pohon serta pemakaian pestisida secara sporadis. Kalau di Jawa Timur bisa disaksikan pohon randu yang harusnya di Pasuruan sama Probolinggo itu memang banyak pada waktu lalu ya. Ini sekarang sudah mengalami penurunan karena penebangan untuk dimanfaatkan kayu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini memang ini yang kita dengar dari kawan-kawan peternak lebah, bahasanya mereka banyak mengeluhkan terkait menurunnya sumber pakan lebah akibat musim yang tidak menentu dan perubahan iklim sehingga banyak lebah yang harus ditambahkan pakan tambahan ataupun disirup gitu ya di musim paceklik. Padahal kita ini ada di Indonesia di mana segala vegetasi, tumbuh-tumbuhan ini sangat memungkinkan untuk hidup sepanjang tahun. Tetapi kenapa masih mengalami musim paceklik, terutama untuk lebah mellifera. Kalau lebah tursata karena memang mengandalkan di hutan alam, terutama Sumatera, Kalimantan, ini masih banyak seperti itu. Kemudian solusi dari lebah dan perubahan iklim ini, saya merangkum menjadi 3. Yang pertama adalah menanam tanaman berbunga yang kaya akan nektar, polen, dan resin. Jadi 3 unsur ini yang mendukung dari kondisi lingkungan yang baik dengan indikator lebah. Jadi lebah itu membutuhkan 3 ini tentunya, yaitu ada nektar ya. Nektar ini adalah cairan manis yang keluar dari tumbuhan, kemudian polen. Polen itu adalah sari bunga ya, sari bunga, kemudian ada resin, getah. Ini untuknya nanti propolis segala macam. Dan tentunya ditambahkan air bersih tentunya nantinya. Kemudian yang kedua adalah solusi yang mungkin kita bisa sampaikan di sini adalah menghindari penggunaan bahan kimia yang dapat membunuh serangga ataupun lebah serta merusak lingkungan tentunya. Jadi kita hindari. Kemudian yang ketiga, yang ini kita lakukan juga terhadap adik-adik pramuka seperti itu, Sakawana Bakti tempo hari, dan juga beberapa adik-adik SD seperti itu. Kita ajarkan generasi muda mengenai pentingnya lebah dan menjaga lingkungan. Mungkin di sini kita tidak hanya generasi muda, mungkin kita semua selalu harus diingatkan bagaimana kita harus tahu terhadap pentingnya lebah itu sendiri. Sebagai lebah menjaga lingkungan ini, karena lebah bisa saya katakan adalah indikator dari lingkungan yang baik itu atau lingkungan hijau. Ya, dampak lingkungan yang kita inginkan ketika kita peduli terhadap lebah, kita peduli terhadap lingkungan, ada sebuah aksi perubahan iklim. Jadi aksi perubahan iklim ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan. Jadi misalkan saya sendiri tidak bisa, tapi harus kita lakukan secara bersama-sama. Kalau bisa seluruh daerah, karena di seluruh daerah ketika itu lingkungan baik, insya Allah indikatornya ada lebah di sana.
Makanya baik itu di perkotaan ataupun bahkan kalau bisa di desa, ya kalau di desa sudah nggak ada lebah, wah ini sudah gawat. Harusnya dekat hutan, harus dekat hijauan. Nah ini yang kita bangun sekarang, kita coba dekati adalah masalah perkotaan. Jadi bagaimana penyerbukan, ya, jadi penyerbukan di sini, ya, ini ada lebah ini yang kita tanam di depan rumah ini, ya, ini ada lebah trigona. Jadi di sini kita coba menanam sumber pakan lebah yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi lebah di sini membantu penyerbukan. Keberhasilan penyerbukan 75% adalah oleh lebah. Jadi di sini di kota ketika kita menanam mangga, menanam kelengkeng, menanam belimbing ataupun buah-buahan, ini tentunya penyerbukannya harus berhasil. Kalau tidak mungkin tercipta atau terwujud buah-buahan seperti itu. Memang semuanya kuasa ilahi, tapi di sini memang harus ada keberhasilan, kepastian keberhasilan dari penyerbukan. Dan 75%, jadi serangga yang membantu penyerbukan atau voluntary di sini adalah lebah itu sendiri. Makanya kita perlu penghijauan, ya. Perubahan iklim ini tentunya harus ada penghijauan, penanaman. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangan? Di sini saya sampaikan, ini adalah mertua saya. Jadi ketika saya taruh lebah 2 kotak, ya, kemudian sekarang alhamdulillah 5 lebah, ini kita sudah alhamdulillah panen lebih baik. Jadi di sini kelengkeng, ya, kelengkengnya besar-besar. Ini di kota, ini di Delta Sari, perumahan Delta Sari, Waru, Sidoarjo. Nah, ini di Arboretum, ya, ini di Candi. Nah, kita jadi penyerbukan berhasil, sehingga penghijauan berhasil, sekaligus ketahanan pangan. Insya Allah ketiganya ini akan mendukung bagaimana kita terjadinya sebuah perubahan iklim ke arah yang lebih baik. Karena tentu kita di Dinas Kehutanan Jalan Juanda bisa hadir di sana. Di sana ada Arboretum, dan kita berterima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan Ibu Dewi, sehingga di sana tercipta lingkungan yang baik, asri, hijau gitu ya. Penyerbukan cukup bagus, di sana ada berbagai macam tanaman seperti itu di arboretum kita. Nah, di sini dampak lingkungan aksi perubahan iklim ini dengan penyerbukan lebah dan hewan penyerbukan lainnya ini sudah diyakini sejak lama, sejak di bumi ini, bahwasanya jutaan tahun bahkan itu menjaga tumbuhan penghasil pangan tetap ada. Kemudian menjaga keanekaragaman hayati. Nah, ini kita ketika tidak ada lebah ini bisa keanekaragaman kita semakin turun nih. Nah, kemudian menjaga ekosistem tumbuhan, bahkan manusia dan lebah-lebah sendiri. Ya. Kemudian penghijauan sendiri telah banyak dilakukan ini kawan-kawan penyuluh dimanapun berada. Tentunya kita terima kasih sekali kepada kawan-kawan penyuluh yang mengawal kelompok tani hutan yang menanam gitu, kemudian teman-teman pramuka, Cakawana Bakti semuanya, atau LSM penggerak-penggerak lain, penghijauan lainnya yang memang peduli untuk melakukan penanaman ini. Nah, ini sangat berperan sekali terhadap perubahan iklim itu sendiri dan lebah itu sendiri dan penyelamatan lebah. Kemudian ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini menurut Organisasi Pangan FAO, jadi setiap 3 dari 4 lahan pertanian yang memproduksi buah dan biji-bijian yang dikonsumsi manusia bergantung pada hewan penyerbu. Bayangkan betapa pentingnya lebah di sini. Gitu ya. Meskipun hanya membantu menjalankan sebagian pekerjaan petani, penyerbu seperti lebah ini berkontribusi menyediakan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk manusia. Jadi secara alami penyerbukan itu dilakukan oleh lebah itu sendiri. Jadi tidak menggunakan kimia. Nah, di sini saya ingin mengenalkan beberapa jenis-jenis lebah yang memang menghasilkan madu seperti itu. Jadi yang pertama adalah Apis cerana, ini asli Asia ataupun Indonesia bisa katakan gitulah. Jadi di sini Apis cerana lebih kecil, mirip dengan Mellifera sebenarnya, tapi lebih kecil sedikit ya. Ini cukup agresif ya, cukup agresif. Buktinya saya sudah pernah disengat di bibir ini sehingga membengkak gitu ya. Jadi sangat
sakit gitu, tapi tidak apa-apa, 3 hari sudah bisa berkurang. Kemudian kelebihannya ini bisa didapatkan atau berburu di hutan-hutan Indonesia. Ini sangat mudah sekali berburunya bagi yang sudah membudidayakan. Tapi kelemahannya madu yang dihasilkan itu lebih rendah atau produktivitasnya lebih sedikit daripada lebah mellifera, dan juga lebah ini mudah kabur seperti itu. Jadi jangan kaget ya, karena sifat alamnya ini memang lebah liar seperti itu ya. Jadi tawon gitu ya. Jadi lebah apis cerana ini mudah kabur. Nah, makanya jangan kaget ketika kita memelihara mudah kabur. Kemudian yang kedua adalah apis mellifera. Nah, ini tenaga serangga yang juga membantu terkait penyerbukan. Jadi mellifera ini lebah unggul. Awalnya dari Afrika menyebar ke Eropa, kemudian ke Australia, dari Australia ke kita, ke Indonesia. Jadi bibitnya seperti itu. Itu cerita dari Mr. Podewitz dari Belanda yang tahun lalu diundang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menceritakan bahwasanya dari Afrika menyebar ke Asia Barat atau Eropa, kemudian Australia, dan pada akhirnya itu di Indonesia. Jadi bukan asli Indonesia. Tapi di sini termasuk lebah unggul, yang di sini ya bisa dikatakan lebih jinak. Maksudnya lebih jinak ini bukan berarti tidak nyengat, karena lebah apis, semua apis ini menyengat. Tapi ketika kita pegang atau stupnya ini lebih jinak seperti itulah. Ketika kita bisa foto dan segala macam, kita sesuai pengalaman saya jarang disengat seperti itu. Kalau cerana sudah pernah disengat. Jadi ini. Kemudian produktivitas dan daya adaptasinya tinggi. Makanya di sini orang bisa sebut ini lebah angon. Jadi kemana-mana angon. Karena ini sangat rakus sekali. Butuh nektar banyak sekali. Sehingga ketika musim randu, dirandu, musim kopi, seperti itu. Jadi di sini, tapi secara kuantitas ini banyak sekali. Makanya semakin bagus sebuah kawasan ini, sebuah kawasan hutan atau kawasan lahan seperti itu tersiadaan polen itu bagus, ya apis mellifera ini sangat menghasilkan banyak lebah. Kemudian trigona. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti terkait bee farm in urban area. Ini sangat menarik. Trigona ini tidak menyengat seperti itu ya. Khusus jenis Levicep seperti itu yang kita kembangkan, tidak menyengat atau kelanceng lah seperti itu ya. Jadi ukurannya kecil banget. Jadi tidak menyengat sehingga aman di perumahan, di kantor, ya urban bee farm ya. Jadi kemudian sangat mudah sekali pembudidayaannya. Jadi kita keluar kota, dinas keluar itu tidak perlu menyediakan pakan kayak memelihara burung atau memelihara ayam. Jadi biarkan tanaman sekitar kita yang memberikan makan secara alamiah. Makanya hijaukan bumi ini. Jadi lingkungan kita jaga sehingga ketersediaan pakan tetap tersedia untuk lebah-lebah kita. Nah, ini dapat dibudidayakan, dan kelemahannya adalah produktivitasnya sangat rendah, tapi memiliki nilai harga jual yang sangat premium ataupun mahal. Nah, ini Apus florea seperti ini sangat seperti dorsata tapi kecil, dan ini kerdil, apis jenis kerdil seperti itu ya, paling kecil di antara jenis apis. Kemudian yang terakhir adalah apis dorsata. Ini tinggal di hutan-hutan besar dengan ketinggian pohon 20 meter ke atas. Biasanya ada di Sumatera, Kalimantan kebanyakan. Tapi kalau di Jawa Timur biasanya di Alas Purwo, di Gunung Lawu, kita juga di mana Bromo Tengger Semeru yang tinggi-tinggi pohonnya seperti itu. Dan ini sangat agresif sekali, dan lebahnya menghasilkan madu sangat banyak sekali. Tapi memang belum bisa dibudidaya. Memang sebagian ada sedikit sekali yang bisa membudidayakan, bisa dibilang sangat sedikit sekali. Sehingga ini bersifat liar, alam seperti itu. Nah, ini saya bisa mengajak di sini bagaimana apis cerana ini yang menyengat saya waktu itu. Ini ada di Pusat Edukasi Ilmi Jawa Timur ataupun di kelompok tani hutan Sidodadi, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan ya. Nah, ini cerana. Ini lebih besar, apis mellifera. Ini di Sekretariat Ilmi Pusat di Jawa Barat, Bandung Barat ya, Sindangkerta. Jadi mellifera lebih besar gitu ya. Kemudian ini apis florea. Nah, ini kami pikir pertama ini adalah apis cerana, tapi kok kecil, terus
ini bersama Ibu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dewi, dan juga Bapak Sekretaris, Bapak Setiadi, kemudian Pak Daryono, ya, kemudian sama Pak Panca ini. Pak Panca hadir nih di sini, jadi sebagai pemanja di sini, Pak Toat. Jadi kita ternyata mendapatkan di daerah Sedati. Bahwasanya alhamdulillah di Sidoarjo masih ada Apis florea. Nah, ini menjadi pertanyaan kita waktu itu, apakah memang ada perubahan iklim di sini ya? Ada perubahan iklim sehingga indikator lebah ini untuk kembali ke sarangnya itu tidak bisa, karena Apis florea rata-rata keberadaannya itu di Thailand. Nah, di Thailand sama mungkin Sumatera gitu ya, bagian barat itu. Nah, ini dapat di Jawa Timur. Ketika kami konfirmasi Apis florea ini ke kawan-kawan Jawa Timur, belum ada penyuluh seperti itu Apis florea ini. Nah, mungkin di teman-teman ilmi yang Madura itu sebagian ada yang menunjukkan ada di Kepulauan Madura. Nah, ini sangat langka sekali. Alhamdulillah kita bisa mendapatkannya, tapi hanya bertahan 2 pekan atau 3 pekan gitu, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal, ini sulit untuk masih dibudidayakan seperti Apis dorsata. Nah, ini Apis dorsata, ini yang sengatan. Jadi ini video dari dari produksi kami seperti itu ya, yang ada di dorsata di hutan di alam bebas ketinggian 20 meter ke atas. Nah, ini. Jadi begitu bayangkan saja ini ya, sengatannya luar biasa pastinya. Saya aja belum ada foto saya karena memang harus naiknya saja udah susah gitu. Apalagi membayangkan bagaimana ketika lebah ini menyengat. Nah, tapi dari madunya kualitasnya luar biasa. Nah, disinilah saya sejak Januari, sebenarnya saya sudah mulai meletakkan dengan Kepala Bidang Pedas PS waktu itu, Bapak Daryono, kemudian dibantu penyuluh kehutanan Pak Bambang dari Tulungagung, dan juga Kepala CDK Pak Imron ya, itu di Dinas Kehutanan. Jadi di sini mencoba di Arboretum. Di Arboretum kita mencobanya di bulan Oktober. Januari kita alhamdulillah panen seperti itu. Nah, karena panen tersebut makanya kita, wah ini bisa kayaknya di perkotaan ini. Makanya kita sebut di farm in urban area. Makanya di rumah saya langsung saya kasih ya, saya tambahkan. Kemudian di motor saya tambahkan. Kemudian di rumah Pak Bambang waktu itu di perkotaan juga di Tulungagung, dan ini di rumah staf Dinas Kehutanan juga mencoba memberikannya, dan hasilnya luar biasa. Luar biasa artinya di sini ada jeruk, di sini berbuah, kemudian kelengkeng berbuah. Nah, ini sebagai ketahanan pangan dan juga ke lingkungan ini sangat baik, karena kita akan rajin menanam untuk sumber pakan lebah, kemudian semakin rindang tentunya seperti ya. Jadi kemungkinan iklim atau pengurangan emisi ataupun polusi yang ada ini bisa terkurangi, karena memang fungsi tanaman itu sendiri kecil atau besarnya itu kan tergantung banyak tidaknya, tapi fungsi dari tumbuhan itu sendiri adalah menyerap CO2 sehingga bisa mengurangi polusi. Nah, dan ini sangat penting sekali di dalam berbicara tentang aksi perubahan iklim. Nah, ini lebah trigona. Kenapa saya memilih lebah trigona ini? Karena memang tidak menyengat. Karena perumahan yang kita jadi sasaran di kota, sudah di kantor, sekolah, ruang terbuka hijau mungkin yang bisa nanti bayangan saya, karena ini masih kita coba dari bulan Januari dan alhamdulillah sudah panen di Januari di Dinas Kehutanan, praktis dan minim biaya. Dan ini adalah lebah yang paling murah di antara apis-apis lainnya. Nah, bisa diletakkan seperti tadi gambarnya di lingkungan rumah. Jadi di sini nih, ini kantong madunya, ini lebahnya seperti itu ya. Jadi kandungan madu yang lebih tinggi akan antioksidan, artinya antibiotik alami lah orang bilang seperti itu. Jadi antibiotik alami di sini penelitiannya dari Malaysia ada juga, bahwasanya kadar antioksidannya ini lebih tinggi dibanding jenis apis sp lainnya, jenis apis sp, apis mellifera, dorsata dan segala macam. Ini cukup tinggi. Tapi memang jumlahnya sedikit sekali. Dan nilai ekonominya atau harga jualnya sangat-sangat tinggi dibanding yang lainnya. Kalau 150 ml saja itu seharga 100.000 sampai 140.000. Kalau yang jenis apis jauh lebih murah lah pastinya. Nah, seperti itu.
Kemudian cara budidaya lebah trigona. Nah, ini tadi kita sudah mengenalkan bagaimana iklim ini bisa kita dekati menjaganya dengan budidaya lebah. Dan untuk perkotaan kita kenalkan dengan budidaya lebah trigona. Sangat gampang sekali. Jadi intinya kita mendekati tujuan goal kita adalah perubahan iklim yang baik seperti itu ya. Artinya kondusif lingkungannya. Yang pertama pastikan persiapan lahan. Lahannya harus hijau dulu. Nggak mungkin kita akan memelihara lebah kalau lingkungan kita tidak tersedia resin, polen, nektar. Nah, ini lingkungan tanaman kita. Jadi sumber air juga harus baik. Nah, ini jauhi dari anak-anak, artinya sarangnya nanti dilempar atau apa. Tapi bagi anak-anak itu aman, tidak menyengat. Nah, jauhkan dari pestisida, jauhkan dari pembakaran sampah. Jadi seluruh lebah itu nggak suka terhadap asap. Bayangkan, polusi nggak suka, gitu. Jadi iklim yang buruk itu lebah nggak suka. Kalau iklim buruk, ya otomatis seperti tadi kematian lebah. Kalau sudah lebah mati, ya ketahanan pangan kita akan terganggu. Manusia, tumbuhan, hewan semuanya akan terganggu. Karena sumber pakannya terganggu. Yang kedua, kita siapkan aja setelah lingkungan kita sudah asri, perumahan asri, atau kantornya sudah rindang seperti di dinas kehutanan, ada punya arboretum itu bahkan pohonnya besar-besar seperti itu ya. Itu tinggal aja siapkan kotaknya aja. Baik itu kita bikin sendiri atau beli ke peternak. Nah, untuk lebahnya satu koloni itu bisa didatangkan lewat peternak atau kita berburu di hutan seperti itu. Biasanya di bambu-bambu atau di rumah itu biasanya kita ada bambu gitu ya, bekas lubangnya paku gitu, itu biasanya masuk di sana. Nah, kemudian masukkan saja, sudah digantung stuknya. Nah, kemudian perawatan koloni ini jelas kita memastikan ketersediaan pakan di sekitar kita, kalau bisa menambah terus kontrol telur dan ratunya berkembang atau tidak. Pastikan ratu nih, kalau nggak ada ratu udah siap-siap sudah habis semua masa depan lebah itu. Kemudian kondisi pakan dalam sarang, artinya polen tersedia nggak, madunya di dalam ya, propolis juga ada di dalam seperti itu. Nanti saya gambarkan. Kemudian pembibitan koloni. Jadi kalau ada yang telur sudah besar, ini bahan yang lain nanti sehingga itu bisa dipecah gitu, pecah koloni. Kemudian bisa penggabungan koloni. Kemudian yang terakhir adalah pemanenan. Ya cukup waktu lumayan lama dibanding yang lainnya. Itu antara ya normalnya 4 bulan lah seperti itu bisa dipanen. Kemudian kalau bisa jangan sampai terlalu penuh ya. Jadi kalau bisa sudah bisa kita mudah untuk ini. Nah, ini. Jadi inti dari menjaga lingkungan ya adalah sumber pakan. Dan sumber pakan di urban area itu bisa contohnya belimbing, kelengkeng. Jadi kita perhatikan tuh penghasil polen, nektar, dan resin. Kemudian penggunaan pestisida janganlah, dikurangin aja. Nah, jadi itu bisa dikurangi. Kemudian penambahan jumlah koloni lebah madu bertahap menyesuaikan kondisi. Jadi pertama satu kotak. Kalau sudah tanamannya makin banyak, sudah mulai berbunga yang lain atau penambahan di RT RW-nya bisa ditambahkan kotak lagi. Kalau masih menghasilkan banyak madu atau ini ditambahkan lagi ya aja kotaknya. Jadi lama-lamaan semakin banyak gitu. Jadi kalau bisa tidak hanya bunga-bunga kecil tapi ada tanaman besar seperti kaliandra ataupun pohon contohnya di sini adalah mangga, belimbing, itu yang bisa jangka lama ataupun kelengkeng. Jadi tidak hanya sebat, tapi yang paling banyak memang ada bunga matahari, ada air mata pengantin, ada santos temon. Nah, banyaklah nanti yang kita diskusikan hanya. Nah, di sini jadi di sini kita kotak biasa ada lubangnya di sini, tapi ini bikin baru lagi di sini, mungkin nggak kerasan ya di sini ya. Jadi pindah di sini. Jadi di sini ada madu ya, madu sama polen ya, yang putih-putih ini polen, kemudian telur ya, telur tua, dan yang agak hitam itu telur tua. Jadi jenis yang lain bisa lebih besar bahkan ya lubangnya pakai sedot jadi sini, atau bisa mendatar seperti ini. Jadi tidak perlu berdiri, mendatar saja. Nah, ini kita pindahkan dari bambu yang ada di alam, langsung kita susun seperti ini. Bisa seperti itu.
Nah, ini yang sudah kita lakukan. Jadi bagaimana peran lebah ini terhadap lingkungan. Bayangkan ini lebah ya, ini lebah, ini anggur. Nah, jadi di perkotaan anggur, bayangkan rumah kita ada anggur nih, ya, matahari tidak langsung menerpa kepada ruang dalam rumah. Jadi lingkungan perumahan akan semakin sejuk. Bisa jadi kalau sudah susunan perumahannya disetting lagi, rumahnya bisa saja AC ini bisa enggak. Tapi AC ini hadir karena memang panas sekali. Struktur bangunannya, kemudian pohon-pohonan sekitarnya itu tidak ramah lingkungan. Dan ini mungkin yang terjadi di semuanya kita, saya pun sendiri juga seperti itu. Jadi kondisi memang panas sekali gitu, kalau nggak pakai AC. Nah ini bersama Ibu Kepala Dinas dan Bapak Setiadi, Bapak Sekretaris yang sekarang juga di bidang KPL, ini menyaksikan lebah di sini, lebah di arboretum. Ini yang sudah kita lakukan. Nah ini kita bersama seperti yang di slide tadi, bahwasanya kita harus mendidik, mengajarkan, berbagi ilmu terhadap generasi muda kita. Jadi di sini adik-adik pramuka, Sakawana Bakti, ini SD, bagaimana nanti kita panen di sini ya, panen. Jadi kemudian kita mengenalkan, sebelum ke lebah ini kita mengenalkan tanaman-tanaman yang ada di sini, gitu ya. Mengenalkan, ini ada kaliandra, ada banyak tanaman yang ada di luar kehutanan ya, vakataria segala macam. Nah ini kita ajarkan agar paham betul nih menjaga lingkungan dan juga bagaimana memahami lebah. Takutnya lebahnya itu semua dianggap menyengat dan berbahaya, padahal ini bisa dekat. Dan kita modif nih dengan Pak Bambang penyuluh Tulungagung ini dengan kaca sehingga bisa mengontrol nih mana telur, mana madu, mana polen, kita tunjukkan, kita edukasikan. Ya, di sini. Nah, di sini pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan, perubahan iklim ini kami kemas lagi dengan ekonomi, dampak ekonomi ataupun rangsangan ekonomi. Bagaimana peluang manis usaha madu? Semua artikel banyak sekali, apalagi sekarang wabah, semua orang butuh imunitas tinggi, ini sangat dibutuhkan. Bahkan beberapa peternak ataupun yang pedagang lebah madu ini sudah pada paceklik ataupun kehabisan stok. Manfaatnya luar biasa sekali, menghasilkan madu dan sarang madu, mulai meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan batuk, kesehatan pencernaan, antibakteri, Pak. Bayangkan, anti kanker, menurunkan kolesterol. Nah, ini bagi yang kolesterolnya tinggi, meningkatkan stamina. Buat kita semua tentunya butuh stamina yang kuat nih di saat sekarang ini. Kemudian kesehatan kulit, masker gitu ya, antioksidan. Nah, kemudian yang kedua adalah royal jelly. Nah, ini ibaratnya susunya bayi lebah atau ratu lah, susunya. Gitu. Jadi di sini sangat kompleks sekali, jadi bisa mengurangi penuaan dini, seperti kemudian meringankan efek menopause buat ibu-ibu. Ini ya, ini mengatur kadar air, seperti itu ya, kadar gula darah gitu ya. Jadi sekarang diabetes kan lagi juga tinggi juga ini sebenarnya. Jadi ini sangat banyak manfaatnya sekali. Kemudian propolis, jadi kalau luka dikasih propolis itu mudah mengering. Nah, kemudian ada polen. Nah ini yang berkaitan lingkungan ini adalah di sini adalah polen di sini, serbuk sari ya. Ini kandungan proteinnya cukup tinggi. 1 sendok makan itu bisa di literatur ya, 1 piring sayur gitu. Bayangkan aja, jadi pagi itu pakai bee pollen, superfood ataupun polen sama madu, ini kita ini luar biasa sekali. Oke. Ini minat terhadap madu Indonesia. Ini Google Trend yang saya lihat belakangan ini. Bagaimana peminat madu di Indonesia ini cenderung tinggi. Bahkan ketika saya diklat, sebenarnya data LIPI itu hanya 20% saja madu murni. Selebihnya termasuk sintetis, SOS ya, sirupan, oplosan, dan sintetis. Ini tentunya sangat peminatnya banyak sekali. Dan di pandemi COVID-19 mudah-mudahan ini segera berlalu ya, yaitu lonjakannya sangat tajam sekali permintaan. Bahkan kita sudah pada kehabisan. Dan madu memang dianggap obat dari itu untuk menyembuhkan penyakit. Dan dalam Al-Quran bagi yang beragama Muslim, madu adalah obat bagi manusia.
Ya, kemudian permintaan tinggi ini terhadap madu berbanding terbalik dengan keterbatasan persediaan madu. Nah, ini tugas kita untuk nanam nih, untuk menanam sebanyak-banyaknya tanaman sehingga nanti madunya ada banyak karena lebahnya juga terselamatkan, lingkungannya terselamatkan, iklimnya cocok ya, perubahan iklim ini cocok terhadap lebah sehingga kita banyak menghasilkan madu, banyak menghasilkan produk-produk dari lebah seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama dan ini adalah peluang bisnis yang sangat-sangat menggiurkan sehingga kita goalnya lingkungan tapi kita dekati dengan pendekatan ekonomi juga, pendekatan sosial. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap Bapak Ibu atau peserta yang ada di sini. Kita mengajak nih seluruh lapisan masyarakat. Ayo, perubahan iklim ini benar-benar jadi isu yang sentral. Biar kita nggak pakai AC yang boros gitu ya. Kelompok tani hutan ya bisa sejahtera gitu ya, menjaga hutan, terus yang di kota juga tahu bagaimana untuk iklim ini bisa dengan lebah gitu, budidayanya gampang sekali gampang. Dan ini kami mengajak hubung kesempatan ini mengajak seluruh stakeholder, baik itu penyuluh kehutanan terutama ya, yang sangat mendampingi ya. Mungkin di tingkat hulu ada Cerana, Dorsata, ada Melifera, tapi kami di kota mungkin ada Trigona, baik itu Levice, Biroi, banyak sekali jenis-jenis dari jenis apis jenis Trigona ini. Makanya dengan forum ini kami mengajak bagaimana aksi perubahan iklim ini sudah mutlak harus kita lakukan. Kalau tidak, hidup kita akan terancam. Seperti dalam video tadi, bagaimana lebah akan terancam, ya, lebah akan terancam dengan adanya perubahan iklim yang tidak beraturan ini, semakin panas ini ya, sehingga mati, penyerbukan tidak berhasil, sehingga pangan 75%, bayangin 75% kita terhambat, nggak berhasil, makan apa kita? Nah, itulah yang harus kita jawab. Demikian Mas Maul, mudah-mudahan bisa menambah ataupun bahan sharing lah pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsi, karena kalau kebetulan saya background-nya bukan orang kehutanan. Jadi ketika saya tahu sebenarnya aksi perubahan iklim yang kita lakukan secara pribadi, walaupun bisa disebut kontribusinya kecil, seperti menanam tanaman, menanam bunga-bunga gitu kan. Ternyata punya dampak yang sangat besar gitu loh. Bisa dibayangkan aksi individu-individu ini kalau dilakukan bersamaan, dikolektifkan, itu sebenarnya akan jadi aksi yang besar juga. Dan menariknya lagi, ternyata di sini juga aku belajar banget gitu, ternyata aksi mitigasi perubahan iklim ketika kita benar tadi diceritakan oleh Cak Samsi ya, ketika kita mencoba untuk melindungi ekologi ekosistem, di sana pun kita yang sudah pasti akan berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati, tapi yang lebih penting adalah bisa juga berkontribusi dan berdampak kepada sosial ekonomi. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan terkait lebah, aku bacakan aja kali ya. Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan mengenai insektisida. Kadang ini ada dilema. Kenapa dilemanya? Di satu sisi mungkin untuk mengusir hama agar tanaman tidak rusak, tapi di sisi lain ketika pakai insektisida ternyata bisa membunuh si lebah itu sendiri. Nah, ada juga pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita mencoba untuk membudidayakan lebah, faktor-faktor eksternal apa aja sih yang bakal mengganggu budidaya? Apakah polusi udara dan polusi suara itu akan berdampak juga terhadap budidaya lebah itu sendiri?
Bentar ya, ini masih belum di mute. Oke. Nah, Ya. ya, tadi sempat kedengeran kah pertanyaannya? Ya. Jadi bagaimana tanggapan saya terkait bagaimana insektisida gitu ya terhadap tanaman yang alih-alih bertujuan untuk menghindari hama seperti ya. Hama namun juga ini menyebabkan lebah tidak mau membantu dalam proses penyerbukan seperti itu. Dan solusi Bapak gitu ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Kita memulihkan sebuah ekosistem lingkungan ya. Di sini kan perannya mungkin saya dalam perspektif lebah seperti ya. Jadi bisa jadi yang lain itu ada dari burung misalkan. Ini kan juga penting. Jadi pohon atau tumbuhan ini juga akan dinaiki oleh hewan-hewan yang lain seperti burung lah contohnya. Nah ini ketika ada ulat misalnya, ini kan menyerang tanaman ini. Nah ketika burung ini hadir gitu ya, ya bisa jadi menjadi predator alami yang ini nggak perlu pestisida seperti itu. Tapi memang ini perlu kita selesaikan bareng-bareng karena makanya berbicara terkait lingkungan ini luas dan panjang sekali dengan kondisi modernisasi pada kesempatan kali ini. Makanya ini perlu peran kita bersama-sama. Nah di sini kami yang memang penyuluh hutanan yang memang concern di perlebahan di sini memang menyampaikan bahwasanya lebah ini akan terancam ketika ini terus-menerus seperti ini. Apakah kita tidak akan berpikir solusi lain? Itu kan lama gitu ya. Nanti burung gimana gitu ya. Ulat, wah lama sekali. Mending langsung sos sudah habis gitu ya. Tapi berbicara lagi terhadap perubahan iklim dan dampak terhadap lebah kemudian ke kita kan harusnya sebagai manusia ini harus berpikir dan ini PR kita bersama seperti itu. Ya tetap harus kita cari solusi. Kita harus cari solusi. Nah, misalkan dengan dengan adanya lebah ini, oh di sini kurang bagus, makanya kita harus ada penghijauan segala macam. Makanya di kota pestisida dikurangi dengan caranya apa tadi? Sehingga ada penghijauan, rindang, hadirlah hewan-hewan itu seperti burung tentunya memakan beberapa ulat segala macam seperti itu. Jadi saya pikir ini PR bersama dan ini saya bilang seperti ini sangat-sangat besar tugas kita. Jadi nggak bisa satu persatu. Kemudian eksternal nih, polusi suara jelas. Jadi lingkungan yang baik ya jelas polusinya dikit. Makanya kenapa ya kalau kita ke hutan ya, ini saya ceritakan bagaimana ekosistem lebah itu sendiri berada. Bagaimana ketika memang kita ke hutan, ketika berburu lebah, baik itu cerana ataupun trigona gitu ya, pasti lokasinya sangat rimbun. Sangat menakutkan sekali, beringin besar gitu ya, di bawah batu-batu apa-apa. Di sana keberadaannya. Dan biasanya ada sumber mata air. Wah, itu kalau orang bilang banyak penunggunya di sana. Justru di sana adalah tempat dari lebah itu sendiri. Nah, gitu. Nah, di Trigona ini kenapa kami melakukan pendekatan dengan Levisep? Karena kita amati adaptasi ini sangat paling baik dan tidak menyengat dan aman bagi masyarakat. Makanya kita hadirkan Levisep sehingga ada polusi di perkotaan ataupun ini masih bisa, masih survive seperti itu. Nah, ini dengan adanya survive ini tinggal kita menghitung berapa kota sih yang mampu berada di lingkungan tersebut kan seperti itu. Ketika semakin banyak kota, berarti lingkungannya sudah bagus. Nah, ini kayak Kementerian LHK ini kan ada kampung iklim. Nah, ini kan bagus sekali. Saya lihat juara gitu ya, ya udah masukin lebah. Nah, kita pendekatannya itu ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik dan asri, hijau gitu ya,
tambah semangat lagi ketika ada manfaat lain. Manfaat lain ya datangkan lebah menghasilkan madu, menghasilkan polen yang sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh kita semua. Nah ini kan semakin semangat seperti itu. Jadi itu Mas Maul. Wow, benar-benar sangat menarik. Ternyata memang lebah itu tadi memang sangat terganggu dengan insektisida. Tapi sedikit pertanyaan, ini pertanyaan dari saya. Apakah sejenis insektisida yang bukan kimia, seperti misalkan sukun, kalau nggak salah ya, sukun itu insektisida alami itu. Apakah itu juga tetap akan mengganggu si Sukun, lebah-lebah? tanaman sukun. Buah sukun Buah kalau nggak salah. sukun. Buah sukun kalau nggak salah. Saya juga nggak salah ya, tapi setahu saya juga dia salah satu insektisida. Kalau misalkan ada yang kan sekarang banyak juga tuh insektisida yang organik seperti itu, apakah akan mengganggu juga lebah? Ya, saya belum tahu persisnya ya, yang jelas terkait itu nanti coba kita dalami karena sukun di Sidoarjo nggak ada juga. Adanya buah sukun yang dijual gitu ya. Mungkin di kampung saya ada gitu. Nah ini perlu PR. Kalau bisa nggak nanti kita taruh sukun di tepi sungai atau di mana? Kayaknya di Sungai Berantas pun atau di sini. Ini. Jadi penelitian ini harusnya harus ada di tingkat tapak gitu yang ini kalau tadi pertanyaannya dari Zoom dari ruangan Zoom, ini ada pertanyaan dari channel YouTube datang dari Harmonis dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Ini bertanya tentang jenis kelulut. Jenis kelulut yang mana yang paling ekonomis untuk dikembangkan dan jenis kelulut yang mana yang cocok dan adaptif untuk lingkungan kota. Karena kan katanya beberapa kelulut berasal dari hutan lebat. Ya, terima kasih Mas Harmonis dari Mula Warman seperti itu ya. Jadi di sini saya awali dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang kita lakukan ini memang kekhawatiran kita pertama tidak dari segi produktivitasnya terlebih dahulu, tapi indikator lingkungan ataupun paling tidak lebah itu bertahan. Sesuai informasi yang kami dapatkan, memang yang paling bertahan adalah jenis levycep seperti itu. Tapi dari segi ekonomis sebenarnya atau kelulut, lanceng ini banyak jenis-jenis yang lebih besar sebenarnya, kayak biroi. Dan ini cara pemanenannya tidak diperas seperti levycep yang sangat kecil, sehingga bisa disedot seperti itu. Nah, bisa disedot pakai alat gitu. Dan ini hasilnya cukup lumayan bagus, terutama di daerah kemarin kita sharing dengan kawan-kawan di Kalimantan Selatan gitu ya, dengan beberapa 9 KPH waktu itu sudah membudidayakan kelulut gitu ya, tapi bukan jenis levycep tapi jenis yang lebih besar gitu. Ini secara ekonomis bagus, artinya sangat banyak secara kuantitas. Ini menarik. Nah, tinggal nanti menggabungkan sebagaimana apis. Nah, sebagaimana jenis apis, ada dorsata, ada jenis jenis dorsata, cerana dan mellifera. Ini kan ditemukan, disimpulkan bahwasanya yang unggul adalah jenis lebah mellifera. Karena satu kotak mellifera itu bisa 10 kilo ketika super ya. Tapi kalau cerna maksimal mentok itu rata-rata ya 2 kilo. Yang mentok ya 5 kilo. Nah, kalau dorsata itu banyak sebenarnya. Itu memang bisa sampai 20 kilo satu sisir. Tapi memang sayangnya hutan besar kita itu sudah berkurang. Karena ini ada di ketinggian 20 meter ke atas. Nah, terkait dengan kelulut, karena memang kita masih baru Januari, kita coba ya pendekatan dengan urban bifam urban area ini, in urban area ini, makanya kita katakan next kita akan menginjak ke sana, tapi sesuai dengan informasi kawan-kawan dari Inspirator Lebah Madu Indonesia, contohnya seperti itu, memang lebih banyak secara kuantitas dan memang kita saksikan secara liter sekali panen. Karena kalau trigona ini satu kotak yang kita panen di Januari itu hanya 100 mili saja, gitu loh. Bayangkan 100 mili saja, gitu loh. Sedangkan kalau yang pakai sedot itu, jauh lebih banyak. Bahkan hampir 1 liter itu di video Inspirator Lebah Madu Indonesia.
Jadi di sini sangat menarik sekali ketika ini dilanjutkan dari segi ekonomis. Nah, kalau dari segi apa tadi ketahanan, bagaimana para apa namanya insektisida penyerbuk ini, tenaga penyerbuk ini bertahan, ya kita pilih yang itu dulu. Nanti kita coba dengan yang lainnya. Terima kasih. Wow, saya Ya, Mas Bal. sempat sedikit lost tuh karena tadi banyak nama-nama spesies, tapi yang pasti tadi memang ada jenis lebah yang memang cocok untuk dibudidayakan di urban karena dia punya daya adaptasi bagus juga, selain itu dia tidak menyengat gitu ya. Jadi walaupun memang terkesan madu itu selalu dari hutan, ternyata bisa beternak beternak lebah dan menghasilkan madu di Kota. urban. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Karena tadi itu salah satu, tadi 3 pilar ya, 3 pilar mengenai lebah dan perubahan iklim ini adalah edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya lebah dan bagaimana itu lebah menjadi katalisator kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini ada satu pertanyaan, mana tadi ya? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah mindset. Banyak orang itu katanya bilang madu itu yang bagus hanya madu hutan dibandingkan madu yang dihasilkan dari peternakan urban. Nah, gimana tuh merubah mindset-nya? Ya, kalau ini penting sekali karena bagaimana kita mengenal ya madu liar itu yang paling oke. Padahal kita sendiri sudah banyak riset, terutama di standar SNI gitu ya, bagaimana standar dari lebah hutan, standar lebah budidaya, kemudian ada standar dari lebah yang tidak bersengat. Jadi di sini ada standarnya semua di sana. Nah, ketika standar-standar ini diikuti, contohnya untuk jenis budidaya itu dan hutan itu kadar airnya di bawah 22%, contohnya kadar airnya. Ini kita membahas kadar air. Kemudian kalau trigona ini bisa sampai 27,5% kadar airnya. Ya, karena apa? Karena di sana tidak mungkin untuk bakteri itu untuk berkembang seperti itu. Karena ketika bakteri berkembang, ini akan mudah fermentasi madunya atau rusak seperti itu. Makanya kan di sana untuk menjaga enzim diatase yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Karena dari polen itu akan dihisap oleh lebah sama enzim diatase akan dikeluarkan berupa madu. Tapi ini yang perlu kita ingatkan dalam lingkungan ini, sumber dari madu ini dipastikan dari nektar ini, bukan dari apisnya, bukan dari jenisnya. Karena ketika standar itu sudah dipenuhi, glukosa berapa, kemudian kadar air berapa, dan dipastikan ini bersumber dari sumber pakan nektar, nah madu murni ya, bukan madu asli. Kalau madu asli itu bisa saja sekarang, ini asli loh, asli. Tapi sumber pakannya apa dulu? Bisa jadi sirup. Nah, kalau sudah sirup, lari ke lebah, keluar juga madu. Tapi sumbernya bukan nektar, bukan lingkungan. Nah, ini titik tekannya di sana sekarang. Daya kritis kita itu di sana, bukan dari lebah apa. Buktinya apa nih? Buktinya, kami bersama binaan pelaku usaha Madu Onggu, kita 90% bahkan 80%, 90% ini adalah di awal 2 tahun ini kita mengembangkan melifera. Dan alhamdulillah dari konsumen-konsumen yang ada ini diabetes aman. Tapi kalau yang dari sirupan, apalagi oplosan, sintetis, wah ini bakalan 3 hari cek di apotek banyak kan, cek itu gula, itu bisa terdeteksi insya Allah. Jadi di sini bagaimana, kenapa forum ini penting, karena lebah ini yang murni itu akan perhatian penuh terhadap nektar, sumber pakan lebah kita, yaitu apa? Tanaman, hutan yang menghasilkan polen, resin, dan juga nektar. Itu. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, hanya gula, sirupan, ya mohon maaf. Madunya asli dari lebah, tapi kalau sumbernya dari sirup, wah ini udah nggak sehat lagi. Ya seperti itu, Mas.
Cukup menarik itu pertanyaannya. Iya, menarik banget ya. Ternyata saya juga tercengang nih soal madu murni dan madu asli tadi ya. Ternyata emang tadi benar, ternyata kita sebagai konsumen pun harus kritis ya, bertanya bahwa ini sumber madunya dari apa nih? Jangan-jangan dari sintesis, dari sirup, atau dari nektar alami. Wah, ini ilmu banget. Mungkin saya tambahkan Mas Maun, 3 pertanyaan kunci yang biasanya kita kembangkan. Madu dari mana? Nah, ini kita harapkan pedagang-pedagang amanah, peternak-peternak yang amanah, jujur ini bawahnya dari nektar, itu 3 kunci ditanyakan biasanya. Dari mana? Ya, dari mana lebah ini dipanen? Kemudian kapan, waktunya, bulan apa, dan dari apa sana dominan bunganya. Karena madu sirupan biasanya ngomongnya multiflora, tapi memang ada multiflora. Madu hutan, madu kelanceng, semuanya itu adalah multiflora. Seperti itu. Karena di alam. Nah, tapi madu sirupan untuk mengkelabui juga pakai multiflora. Karena nggak tahu nih rasanya, nano-nano segala macam. Tapi yang jelas, aroma nektar ini harus ada. Nektar ini yang mendukung lingkungan kita. Gitu. Oke. Ini tadi bagus juga nih, ketika ngomong nektar lingkungan. Jadi ini ada sambungannya ke sustainable lifestyle, gaya hidup yang berkelanjutan. Ketika kita pilih madu yang tadi yang berasal dari nektar, berarti kita mendukung sebenarnya budidaya lebah yang berkelanjutan. Menarik banget. Oke, ini lanjut ada pertanyaan lagi. Dan ini saya suka banget pertanyaannya. Karena tadi kita udah ngomongin soal madunya, aspek ada singgungan dengan climate change-nya seperti apa, terus tadi kualitas madu sudah disinggung juga. Ini ada pertanyaan soal ini dari Sabto Prayoga dari Universitas Tanjung Pura. Ini nanya nih, apakah sudah ada seperti ikatan petani lebah atau pembudidaya lebah di Indonesia, dan juga misalkan ada cabang-cabangnya di setiap provinsi. Jadi katanya di sana di Kalimantan sana itu butuh wadah untuk memberikan edukasi ke petani lebah dan forum mengenai pakan lebah agar bisa bersama-sama selain membantu perubahan iklim juga menghindari peredaran madu palsu. Ini bagus juga nih channel atau network untuk membangun jejaring sesama bee lovers gitu ya, lebah, pecinta lebah. Iya. Terima kasih Mas Paul. Coba saya jawab. Menarik sekali. Ini kami informasikan juga karena di profil kami ceritakan bahwasanya saya adalah Ketua Inspirator Lebah Madu Indonesia untuk Region Jawa Timur, tapi saya juga pengurus pusat di divisi usaha gitu. Dan ini kita alhamdulillah sudah mendapatkan Menhumkam ya di bulan Maret kemarin. Sebenarnya sudah bulan November sehingga kita adakan Munas di bulan Februari, tapi waktu itu kita masih namanya ikatan, tetapi tidak boleh nama ikatan, kemudian berubah perhimpunan, tapi kita akhirnya mencoba karena kawan-kawan di komunitas Facebooknya ada Lebah Madu Indonesia, tapi itu memang tidak pure anggota. Kalau anggota kita masukkan ke WhatsApp grup itu sudah punya kartu anggota dan kita sudah pulihkan di sini. Bagaimana di sini adalah inspirator lebah madu Indonesia ini hadir, fokus pada nektar tersebut, tidak hanya asli lagi, di atasnya lagi nektar. Makanya saya sebagai penyuluh hutanan sangat tertarik, ini kehutanan banget ini penyuluh banget nih tujuannya, goalnya ini penyuluh banget. Bagaimana kita susah payah dengan adanya penanaman sebanyak-banyaknya, kita bisa menikmati kayu, tapi selama menunggu kayu, kita menghadirkan ke masyarakat ekonomi jangka pendek. Nah, ini di sini penting nih KTH ini. KTH ini kalau ditawarkan pohon saja 6 tahun sengon gitu ya, itu kurang menarik. Tapi kalau ditawarkan ada bawah tegakan, apalagi ada madu di sini yang bisa dihasilkan kalau melifera itu bisa setengah bulan ya, 15 hari itu sudah bisa panen. Lebih cepat lagi. Ya, ini kan mempengaruhi dampak ekonomis jangka pendek terhadap masyarakat. Ini sangat bagus sekali. Terhadap lingkungannya, sengonnya, pohon besarnya tidak ditumbang ya kan, tapi masyarakat secara ekonomi terpenuhi. Ini untuk di tingkat hulu ya. Karena kita urban, sama tadi. Ketika kita memelihara lanceng, ya bisa panen kelengkeng, bisa anggur, tadi kan bisa dilihat kan, anggurnya hijau royo-royo ya kan, di perkotaan itu bayangkan. Ketika kita udah langsung metik, bayangkan ya, langsung metik sendiri buahnya, ini. Jadi bagi semua yang hadir di sini bisa nanti menghubungi saya, nanti kita
bergabung kita dengan Yes. Inspirator Lebah Madu Indonesia, dan ini kita buat forum ini karena memang tidak hanya peternak lebah saja, beekeeper saja, tapi ada peneliti, mulai ada penyuluh, ASN gitu ya, ada ini. Jadi semuanya yang peduli terhadap lebah madu Indonesia, karena visi kita menyelamatkan dan memajukan lebah madu Indonesia yang memang murni dari nektar. Slogan kami, alam ada lebah, ada madu. Amal ada madu, ada lebah. Bahkan ada slogan kita yang terakhir adalah gertakanlah, gerakan tanam pakan lebah. Dan ini tentunya goalnya adalah ekosistem itu tadi. Iya. Wah, ini menarik banget. Ini nggak kerasa juga. Tadi walaupun kita agak sedikit telat memulainya, tapi ini waktu udah nggak kerasa, udah hampir jam 3. Halo, Cak Samsi masih ada di situ kah? Ya, masih. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi. Nih, ketika kita pengen beternak lebah di kota, nah itu ada ukuran atau kayak batas minimum jumlah vegetasi harus segimana banyak, harus seberapa rindang, berapa pepohonan kayak gitu-gitu loh. Itu gimana tuh? Apalagi di urban yang kita tahu sendiri bahwa kayak misalkan kita di Jakarta itu ya, yang namanya pekarangan udah susah banget gitu. Ya. Jadi saya jawab ya, berapa banyak. Sama halnya yang kita uji cobakan di perumahan di kami, itu awalnya kita mencoba 1 atau 2 kota atau 3 kota, sambil kita terus menyiapkan bunga-bunganya. Nah, ini seperti di rumah kami ada 1 mangga nih, yang tanaman besarnya 1 mangga. Terus yang lainnya kita tanamin ada bunga matahari. Nah, ini sudah berbunga terus ini, alhamdulillah. Berarti kan penyerbukannya jalan. Jadi serangganya di sini jalan untuk membantu penyerbukan. Kemudian di sini yang menarik, bisa saya tambahkan lavender. Nah, ini selain mengusir nyamuk, ya ini menarik sekali. Mengusir nyamuk, ini juga bisa sumber pakan lebah. Nah, di sini. Jadi di sini bisa dicoba aja langsung satu ini. Bayangkan, satu rumah, satu pohon besar, lainnya adalah pot-pot kecil. Kalau di rumah nggak ada, mudah-mudahan di tetangganya ada. Jadi biarkan lebah itu makan di rumah-rumah tetangga. Pastinya di taman-taman tetangga. Nah, tapi kan lama-lama malu dong. Kayak di teman di perumahan Delta Sari itu kan anggurnya berbuah bagus gitu ya. Tapi milik tetangga. Oh, tahu tuh ada kelanceng itu, ada trigona. Oh, ini main ke sini terus ini. Kayak gitu loh. Main ke sini terus. Ini anggurnya bagus nih. Udahlah saya mau beli lagi nih, beli juga gitu. Nyoba 1. Akhirnya kan tumbuhlah minat untuk membudidayakan juga bagi yang mereka sudah punya gitu, tegakan ataupun tanaman ya bunga-bunga yang penyedia pakan itu tadi. Sehingga nanti ini terus menjalar, bayangan saya iklim ini ya harus kita semua bekerja. Bayangkan 1 RW kompak, tanaman segala macam, ya akhirnya semakin banyak. Kita aja nggak punya pohon, misalkan nggak punya pohon, naruh lebah, asalkan tetangganya itu ada, ya udah tetap hidup. Karena memang ini, apalagi di Jakarta panas, tapi masa nggak ada pohon sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Karena oh ya ini saya tambahkan, karena trigona ini radiusnya bisa sampai 500 sampai 1 kilo. Seperti itu. Bayangkan aja selama radius itu ada kelengkeng, ada mangga, rambutan, atau bisa di taman bunga matahari atau apalah gitu, insya Allah ada lah. Insya Allah bisa. Oke. Ternyata kadang kita itu selalu mikir ribet, kayaknya nggak bakal bisa deh. Tapi ternyata tadi Cak juga bilang yang penting kalau kita mau tanam di depan rumah gitu ya, ada 1 pohon besar, terus di bawahnya bunga-bunga cantik, tapi tetap juga bisa menghasilkan. Ini menarik banget. Masih banyak. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tidak bisa ditanyakan secara langsung di sini. Nanti mungkin Cak, tadi udah ada CP-nya ya di slide ya. Jadi nanti kita teman-teman yang ada di sini, slide-nya kita bagikan melalui email. Nanti kalau misalkan mau bertanya, itu bisa langsung lihat ke kontak personnya Cak Samsi, langsung di Japri aja, oke? Nah,
selain itu tuh, tadi udah banyak banget ya kita ngomonginnya, udah panjang lebar banget. Saya bukan penutup sih ini, saya kayak bukan tambahan juga, kayak sedikit merangkum mengenai urban beekeeping dan aksi perubahan iklim ini. Ini sangat, kalau menurut saya menarik banget nih. Menurut penelitian yang dikeluarkan oleh IPCC ini Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi ini kumpulan saintis yang emang meneliti tentang perubahan iklim, ditunjuk langsung oleh UNFCCC untuk dilaporkan. Di tahun 2050, apabila kenaikan suhu bumi itu mencapai 2 atau lebih dari 2 derajat, itu akan terjadi kepunahan 50% keanekaragaman hayati. Berarti kalau misalkan terjadi perubahan iklim dan kenaikan suhu global ini naik 2% di tahun 2050, lebah bisa dipastikan punah. Nah, lebah ini punya fungsi yang sangat penting karena ternyata 75% dari penyerbukan semua tanaman yang berbuah, termasuk sayur itu adalah perannya lebah, di mana penyerbukan ini lebah sangat berperan penting dalam penyerbukan tanaman buah dan sayur ini. Jadi ketika lebah nggak ada, berarti produksi tanaman, sayur, dan buah itu akan menurun dan akan mengganggu terhadap ketahanan pangan kita. Ya, benar sekali. Ya, betul sekali kan. Terus selain itu, keadaan lebah yang sangat berfungsi terhadap penentu ketahanan pangan kita juga ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tadi ya polusi udara, polusi suara dan segala macam. Nah, jadi bukan inti dari inti, tapi ketika kita bisa simpulkan, salah satu aksi mitigasi perubahan iklim, penurunan gas rumah kaca itu adalah dengan kita menanam pohon. Nah, dengan kita menanam pohon, selain pohon yang besar, tapi pohon-pohon juga yang kecil, kita itu bisa mendapatkan nilai tambahan secara sosial, secara ekonomi, yaitu dengan cara urban beekeeping tadi. Jadi, mau tidak mau, ketika kita berbuat baik untuk lingkungan dengan salah satunya menanam pohon dan membuat asri lingkungan hidup kita, dan ditambah dengan pengetahuan yang hari ini kita dapatkan, ternyata selain nanam pohon, tambahin juga buat bikin kotak madu. Lebah madu, ya. Lebah madu, ya, kotak lebah madu. Jadi selain mitigasinya dapat juga co-benefitnya karena bisa menghasilkan madu yang berkualitas juga. Nah, selain itu, pentingnya lebah ini kebanyakan nggak disadari ya, Cak, ya, sama masyarakat banyak. Taunya madu itu dihasilkan di hutan. Ternyata madu pun bisa dihasilkan di wilayah urban. Dan caranya tadi sesimpel tadi, dan yang penting mungkin kalau untuk cara detailnya bisa sharing ke Samsi kayak gitu. Dan selain itu, dengan adanya tadi urban beekeeping, menanam tumbuhan dan menjadikan lingkungan asri, ternyata at the end of the day, ketika kita mengkonsumsi madu pun kita juga belajar bahwa hidup itu harus untuk sekarang ini ya, harus mulai diterapkan dengan gaya hidup yang berkelanjutan. Dengan tadi memilih madu secara cerdas, memilih madu yang benar-benar berasal dari nektar, bukan yang asalnya dari sirup, dari segala macam. Nah, dengan kita memilih produk-produk madu yang berasal dari nektar, di sini juga kita menerapkan sustainable lifestyle, di mana kalau madunya berasal dari nektar, berarti asalnya dari madu, dan dia berasalnya dari nektar yang biasanya dihasilkan dari bunga atau dari tanaman gitu. Ini sangat menarik banget sih. Ya, terima kasih banget buat Cak Samsi yang sudah sama-sama sharing ilmunya. Ternyata ketika kita ngomong perubahan iklim itu memang menyentuh semua sektor, bahkan sektor-sektor yang aku pun nggak tahu gitu. Ternyata ini lebah, makhluk kecil. Ini bisa
berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita manusia. Oke. Ya, betul Sekali sekali, lagi, Mas. saya ucapkan terima kasih dan kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin mendapatkan sertifikat, harap melakukan registrasi di link yang sudah tersedia di chat box. Dan apabila masih terdapat pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa langsung menghubungi Cak Samsi. Nanti CP-nya bakal juga disebar via via slide. Lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pribadi berpesan, bumi kita cuma satu. Benar. Mungkin nanti juga Cak ada bisa menyampaikan pesan. Kalau menurut saya kayak bumi itu cuma satu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Apalagi kita itu hidup mungkin hidup itu singkat, tapi kita masih punya anak cucu kita yang akan meneruskan hidup kita. Jadi bumi kita hanya satu, ayo kita jaga dan ayo kita peduli perubahan iklim. Buat Cak Samsi, ada pesan-pesan terakhir? Ya, mungkin pesan terakhir, memang intinya, mari kita jaga alam ini. Apalagi saya sendiri seorang rimbawan, saya mengajak seluruh stakeholder, gak hanya rimbawan, tapi penggiat lingkungan, ayo jaga lingkungan kita. Baik itu perkotaan, baik itu lahan, ataupun itu hutan, ayo jaga nih tumbuhan yang ada ini. Yang akhirnya nanti juga akan menjaga lebah ataupun ekosistem yang ada di dalamnya. Dan lebah sendiri karena sangat-sangat sekali membantu terhadap penyerbukan tanaman, kesuksesan pangan, bahkan 75%, mari kita sayangi lebah. Mari kita konservasi lebah. Artinya kalau di kota sekarang jangan takut karena ada lebah yang tidak menyengat. Jadi rubah mindset kita bahwa lebah itu menyengat atau apa. Dan di sini kami bersama mungkin inspirator lebah madu Indonesia juga bisa nanti akan berbagi, dan juga IPKINDO, Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia, yang beberapa ada yang konsentrasinya di lebah madu, bisa nanti akan berbagi kepada semuanya masyarakat Indonesia bagaimana cara budidaya. Tapi yang jelas kita jaga alam ini, kita jaga lingkungan ini untuk hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Cak Samsi, penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yang telah berbagi ilmunya tentang lebah dan pentingnya lebah terhadap kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Oh iya, tadi ada sekitar ada 65 di Zoom meeting, dan juga ada sekitar 55 pemirsa di kanal YouTube. Terima kasih atas partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya. Pasti masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan Cengkrama Iklim kali ini. Mudah-mudahan terdapat ada perbaikan di waktu mendatang. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Foto dulu Mas Maul, foto dulu Mas Maul. Oh, foto dulu. Oke, baik. Boleh. Bapak Ibu yang masih berada di Zoom meeting, bisa dinyalakan kameranya. Kita berfoto dulu. Jangan lupa ya, yang ingin sertifikat mengisi juga di link registrasi. Ya, mungkin wajahnya bisa tombol kangen bagi yang kenal. Kalau yang nggak kenal, salam kenal. Mas Real, bisa Mas Real? Ya, sebentar. Oke. Sebentar. Maaf, sebentar. Ini ada Mbak Santi nih, lama nggak ketemu Mbak. Ada Mbak Rani. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi mungkin karena masih ada satu slide. Satu lagi, sebentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Kami harapkan partisipasinya di Cengkrama Iklim mendatang, karena akan ada terus Cengkrama Iklim ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada kritik dan saran bisa langsung
dikirimkan via sosial media kita, di Instagram, di Twitter, dan juga via email secara langsung. Sekali lagi, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Erista, Ikan. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.